Shalom sahabat setia dimanapun Anda berada. Kembali kita jumpa lagi bersama kami Solidio Gratia. Kami akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Selamat menyaksikan. Kiranya Tuhan Yesus yang baik akan senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Baiklah senantiasa, karena firman-Nya berkata, kasihilah sesamamu manusia. Yang ajaib, Dia rela mati untuk kita. Jika dirimu percaya padanya, muliakanlah Dia dengan sikap baikmu. Jika dirimu ingin disebut anaknya, janganlah jemu untuk berbuat baik. Karena Dia telah mengasihi kita, perbuatannya yang ajaib, Dia rela mati untuk kita. Percaya padanya, muliakanlah Dia dengan sikap baikmu. Jika dirimu ingin disebut anaknya, janganlah jemu untuk berbuat baik. Percaya padanya, muliakanlah Dia dengan sikap baikmu. Jika dirimu ingin disebut anaknya, janganlah jemu untuk berbuat baik. Janganlah jemu untuk berbuat baik.
Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dan semakin kita berbuat baik di dalam kehidupan ini, berarti kita sedang mengimplementasikan firman Tuhan kepada sesama kita. Terpujilah nama Tuhan. Salam Solidio Gratia. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami puji dan sembah di dalam Kristus Tuhan, terima kasih berkat-Mu hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dengan topik berbuat baik kepada semua orang. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, ketika kita mendengar topik ini, yakni topik yang terlalu sering menjadi tuntutan bagi setiap orang. Sebenarnya begitu mudahnya memahami topik ini secara teori. Namun prakteknya atau praksisnya inilah yang harus kita wujud nyatakan dalam hidup keseharian kita. Rasul Paulus mengajar kita untuk bertolong-tolongan dalam menanggung beban, meliputi menolong orang yang memerlukan bantuan pada saat kesakitan, kesusahan, kesulitan keuangan, termasuk kepada hamba-hamba Tuhan sebagai soko guru dan para misionaris. Karena saling menanggung beban adalah sifat ilahi. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam perikop ini. Yang pertama, dampak memberi pertolongan bagi orang lain. Direktur Lembaga Amal Big Brothers
and Big Sisters, Alan Lux telah mengamati dan melakukan penelitian yang sangat menarik tentang pengaruh menolong orang lain dalam kesehatan. Dalam bukunya yang berjudul The Healing Power of Doing Good, penelitian Alan terhadap 3.000 sukarelawan menunjukkan bahwa mereka yang suka menolong orang lain memiliki kesehatan yang jauh lebih baik dibanding mereka yang tidak melakukan apa-apa untuk orang lain. Beberapa sukarelawan yang memiliki kesehatan yang kurang baik berangsur-angsur menjadi lebih baik ketika mereka terlibat dalam kegiatan untuk menolong orang lain. Ingatlah bahwa hukum tabur tuai terus terjadi sampai hari ini. Siapa menabur akan menuai. Siapa menabur kebaikan akan menuai kebaikan juga. Selain itu, penelitian tersebut juga bisa dibuktikan secara medis. Orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain selalu akan merasa bahagia dan sukacita. Saat bersukacita itulah maka secara otomatis sistem kekebalan tubuh akan meningkat dan menjadi lebih baik. Itulah yang membuat orang suka menolong menjadi lebih sehat. Sekarang kita tahu kalau Tuhan berulang kali memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dan menolong orang lain. Itu sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Sebaliknya, pada saat kita egois, tidak peduli dengan kebutuhan orang lain, dan hanya hidup berfokus pada kepentingan diri sendiri, maka saat itulah kemiskinan dapat menyerbu kita. Jiwa yang miskin memiskinkan segala sesuatu, namun jiwa yang kaya memperkaya segala sesuatu. Melalui kebenaran ini, baiklah kita menjadi orang Kristen yang murah hati, dan hati kita mudah tergerak oleh belas kasihan sebagaimana hati Yesus. Hidup hanya sekali ini menjadi berarti, yaitu ketika hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Ingatlah bahwa kebermaknaan dalam hidup bukan terletak pada berapa banyak yang kita dapatkan, tapi berapa banyak yang kita bagikan. Di tengah-tengah dunia yang makin egois seperti ini, sikap murah hati dan kesediaan untuk menolong orang lain tak ubahnya seperti terang yang bercahaya, supaya pada akhirnya mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Dapat kita baca dalam Matius 5 ayat 16. Kedua, usahakan hidup kita kaya makna. Martin Luther King Jr., pejuang hak asasi manusia, berkata, pertanyaan yang paling penting dan mendesak dalam kehidupan adalah apakah yang Anda perbuat bagi sesama? Dan bukan hanya itu, sebuah pertanyaan sering diungkapkan. Bagaimana kita menjadikan hidup ini lebih berarti? Seperti apa hidup yang berkualitas? Jika bicara soal bagaimana menciptakan hidup yang kaya makna, maka pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering berkecamuk dalam
pikiran kita. Hampir setiap orang di dunia mengejar sebuah kehidupan yang berarti, berkualitas, dan kaya akan makna. Ada yang mencari uang sedemikian rupa dan berusaha untuk menjadi orang yang disebut sukses. Ada yang mencari kekuasaan begitu rupa karena berpikir jabatan yang tinggi dan kekuasaan yang besar akan membuat hidupnya lebih berkualitas. John C. Maxwell dalam bukunya yang berjudul Perjalanan dari Sukses Menuju Kebermaknaan mendefinisikan kesuksesan dan kebermaknaan dengan sangat bagus. Kesuksesan adalah ketika kita memberi nilai tambah bagi diri kita sendiri. Sedang kebermaknaan adalah ketika kita memberi nilai tambah bagi semua orang. Sukses adalah kita menumpuk kekayaan untuk diri kita sendiri. Kebermaknaan adalah ketika menggunakan kekayaan untuk menolong sesama. Dengan pemahaman seperti itu, banyak mungkin orang berhasil meraih kesuksesan, namun hanya sedikit yang meraih kebermaknaan. Oleh sebab itu, mari kita hindari untuk membandingkan diri terhadap orang lain secara negatif. Rasul Paulus katakan dalam ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Artinya, kita fokus pada talenta atau karunia yang Tuhan berikan untuk dikembangkan dan untuk maju menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga hidup kita lebih bermakna dan menjadi berkat juga sukacita bagi kita. Dan melaluinya kita dapat bersyukur bahwa Tuhan pun memakai kita untuk menolong orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada sebuah cerita anak yang menggambarkan bagaimana kita menolong orang lain sehingga hidup kita berarti dan bermakna bagi orang lain. Konon di pinggir hutan ada tumbuh pohon bambu yang sangat rindang dan kelihatannya sangat indah. Dan tidak jauh di depannya ada juga tumbuh pohon enau. Suatu hari datanglah seorang ibu untuk mengambil bambu-bambu tersebut. Katanya, "Hei bambu, aku ambil ya batang-batangmu untuk kujadikan keranjang, topi, dan keperluanku untuk bertani." Kata bambu itu, "Iya ibu, ambil saja." Yang memberi sangat senang dan yang menerima pun senang sekali. Beberapa hari kemudian seorang anak laki-laki lewat dan berniat untuk mengambil bambu. Katanya, "Hai bambu, aku ambil ya batang-batangmu, aku mau membuat seruling." Lalu kata bambu itu, "Ya, ambil saja nak." Dengan senang hati si anak pun mengambilnya. Hari-hari berikut datanglah sekumpulan kaum bapak untuk mengambil bambu-bambu itu. Tapi masih dari kejauhan datanglah seekor burung, kita sebut saja namanya Ambaroba. Kuak, kuak, kuak. Lalu dia bertengger di antara dedaunan bambu itu.
dan berkata kepada bambu, bambu, keraskan batangmu. Lihat, di sana ada sekumpulan bapak-bapak untuk mengambil bambu-bambumu. Burung ambaroba itu berusaha untuk memprovokasi si bambu. Lalu datanglah bapak-bapak itu, ayo kita ambil bambu-bambu ini untuk kita jadikan jembatan. Lalu burung ambaroba itu mengatakan, ayo keraskan batangmu. Coba bayangkan nanti kau dijadikan jembatan untuk diinjak-injak orang. Lalu kata bambu itu, iya benar juga ya. Lalu dia mengeraskan batangnya. Bapak-bapak itu mengatakan, wah, sepertinya bambu-bambu ini sudah tua ya, gak baik dijadikan jembatan. Lalu mereka pergi mencari bambu yang lain. Kemudian hari-hari berikutnya bapak-bapak lain pun datang untuk mengambil batang bambu itu. Dan masih dari kejauhan ambaroba itu melihat dan berkata kepada bambu, hei bambu, keraskan lagi batangmu. Kudengar mereka mau buat kandang. Coba bayangkan, bau sekali nanti bambumu. Tibalah bapak-bapak itu dan berkata juga, wah, jelek sekali bambu ini. Mana keras lagi, ya susah untuk mengambilnya. Lalu mereka pun pergi mencari bambu yang lain. Lalu pohon enau yang di depannya sudah menyaksikan semuanya. Katanya kepada bambu itu untuk menasihati, bambu, burung ambaroba itu bukanlah teman yang baik. Saya saja setiap hari orang datang dan pergi mengambil nira saya sebanyak apapun itu, saya sudah merelakannya untuk memberikannya. Lihatlah kawanku, wajahmu sekarang betapa jeleknya dan tua. Tidak ada yang mengambil batang-batangmu, hidupmu juga tidak berguna kawanku. Lalu kata bambu itu, jadi saya bagaimana? Kata enau itu, berikan saja jika manusia itu membutuhkanmu agar hidupmu berguna. Lalu kata bambu itu, benar juga katamu. Suatu hari datanglah beberapa orang bapak-bapak untuk mengambil batang bambu itu. Tapi burung ambaroba itu masih saja mengusik dan mempengaruhinya. Kata bambu itu, kamu ambaroba, kamu bukan teman yang baik bagi saya. Lalu ambaroba itu terbang jauh sambil marah. Wak, 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 wak. Nah, katanya begitu ya. Bapak-bapak tadi datang lalu menebang beberapa batang bambu itu. Katanya, wah, ini bagus sekali untuk kita jadikan pagar. Ayo kita tebang. Benar saja, si bambu sangat senang karena dengan ditebangnya bambu-bambu itu, maka banyak sekali tunas-tunas baru bertumbuhan. Dan pohon itu kembali menjadi bambu yang hijau dan indah dipandang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita dapat memetik dari pelajaran ini bahwa kita perlu bertolong-tolongan dan jangan jemu-jemunya untuk berbuat baik kepada semua orang. Karena dengan demikian kita sudah memenuhi hukum Kristus, yaitu mengasihi. Kiranya nyanyian, pujian, dan renungan hari ini
menjadi rema bagi kita sekalian. Kita berdoa. Bapa kami di dalam Kristus, firman-Mu yang sudah kami dengar, menyapa kami, menasihati kami, mengingatkan kami untuk bertolong-tolongan dan memberikan kebaikan kepada semua orang. Berilah kami kekuatan, hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami dimampukan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini, agar hidup kami lebih berarti, lebih bermakna, dan lebih berkualitas. Tuhan, dengarlah doa kami, berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Berikan mereka panjang umur, kesehatan, pekerjaan yang baik, bahkan bertambah-tambah anak cucu mereka Tuhan. Sehingga kami senantiasa bersyukur untuk memuji memuliakan nama-Mu. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.